Halo teman-teman, great days. It's me again, Jonathan Kamil alias Kamjon. Oke, topik video kali ini kita akan membahas tentang vibrasi energi part yang kedua. Bagi teman-teman yang belum menonton part pertamanya, bisa nonton dulu di video sebelumnya, baru lanjutkan ke video ini. Ya, karena part pertama membahas tentang apa itu vibrasi energi dan bagaimana cara kerjanya. Nah, di video yang kali ini kita akan membahas 6 langkah untuk meningkatkan vibrasi positif kita sekaligus menyingkirkan vibrasi negatif kita. Sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol loncengnya supaya teman-teman terus terupdate dengan video-video Mindset Logic series ini. Oke ya, 6 langkah. Apa aja? Langkah pertama untuk menyingkirkan ya vibrasi negatif. Step number 1 adalah frekuensi positif secara konstan. Apa itu maksudnya? Jadi gini teman-teman, dunia ini kan balance ya, seimbang ya. Ada hal baik dan juga ada hal buruk. Nggak mungkin semuanya bagus, semua kan enggak. Nah jadi pasti ada aja energi negatif, vibrasi negatif yang mampir ke hidup kita. Nah di langkah yang pertama ini adalah yang utamanya bagaimana kita bereaksi atau merespon terhadap hal negatif itu. Oke ya, kita pakai contoh supaya teman-teman lebih jelas. Contoh misal ada seseorang bernama A, dia mampir ke restoran mewah bintang 5, dia bersama pasangannya lah katakan. Terus dia memesan ya, buka buku menu, dia memesan sup, terus beberapa sayur yang lain. Terus dia menanti dengan tenang, datang tuh supnya tuh ya, sampai ke mejanya dia. Begitu dia lihat, kok ada hitam-hitam, kelihatan seperti daging, ternyata itu kecoa teman-teman. Nah teman-teman perhatikan, di sini ada 2 respon. Ya kita bahas respon pertama. Kecoa ini kan suatu vibrasi negatif yang mampir. Respon pertama, dia gebrak meja, lalu dia berdiri, membuat sekeliling restoran itu kaget ya. Semua orang melihat ke arah dia, terus dia teriak-teriak, dia bilang, apa ini dalam sup saya? Ya, lalu dia kesel, dia panggil tuh waiternya, terus dia marah-marahin, dia bilang, kamu nggak bisa lihat, kamu buta ya, ini ada kecoa di dalamnya, memalukan, restoran bintang 5. Terus nggak puas, dia panggil manajernya datang juga. Terus dia marah-marah manajernya, dia maki-maki. Waiternya maupun manajernya bilang, iya Pak, kami minta maaf, kami minta maaf. Teman-teman perhatikan di sini. Ya. Apakah kecoa ini salah mereka? Belum tentu. Apakah salah si kokinya juga? Belum tentu juga teman-teman. Ya, bisa aja pas di hidangan nggak ada. Pas mau diantar, di meja itu kucuk-kucuk datang kecoanya nyemplung ke dalam. Ya kita juga nggak tahu. Nah respon ini membuat si waiter dan manajer itu ada kemungkinannya gini. Si manajer bisa dipotong gajinya, nggak dapat bonus. Ya si waiternya ada kemungkinan di PHK, dipecat. Padahal mereka itu juga menghidupi keluarga mereka dengan bekerja di restoran ini. Ya jadi itu yang muncul akibat reaksi negatif kita. Terus sekeliling restoran juga jadi nggak nyaman, energinya jadi negatif semua. Bahkan mood kita maupun pasangan yang duduk di depan kita pun jadi jelek. Udah nggak mood makan. Sesudah itu kita selesai makan, kita keluar. Seharian itu kita akan bad mood teman-teman. Ya, ini respon yang pertama. Kita lihat respon yang kedua. Datang supnya, taruh di meja, kita lihat, ih hitam-hitam, apa nih? Wah, ternyata kecoa, bukan daging. Ya kan, terus kita tenang, kita panggil waiternya, kita minta dia lihat. Dengan tenang aja teman-teman. Ini apa? Ini ada kecoa. Ya. Ini restoran bintang 5 loh. Kenapa bisa begini? Ya, dia panggil manajernya, juga dengan tenang dia katakan seperti itu. Dan dia bilang, saya sebenarnya nggak mau memperpanjang masalah ini. Kalau saya teriak-teriak, ya itu nanti semua orang kaget, membuat mereka semua nggak nyaman. Terus juga membuat kalian juga nggak nyaman. Saya tahu ini nggak sengaja. Jadi kan ini bukan sengaja teman-teman. Nggak mungkin mereka sengaja menghidangkan kecoa untuk kita, betul ya? Ya.
Mereka tahu salah, mereka minta maaf, mereka menyesali, ya kan? Kita juga bilang kalau ini sampai di-up di sosial media itu akan berdampak buruk terhadap restorannya. Jadi kita tanya ke mereka gimana solusinya. Terus mereka minta maaf, iya Pak, sorry, terima kasih atas responnya, feedbacknya. Kami akan ganti supnya dan makanan hari ini silakan pesan yang lain dan kami berikan free. Oke ya, mood kita gimana? Ya pasti terpengaruh. Cuman karena kita bisa merespon dengan positif, ya udah kita makan dengan tenang. Pada saat kita ingin membayar, terus dikasih lagi voucher. Pak, ini voucher untuk Anda 10 kali kunjungan ke restoran kami, free pesan apapun. Ya mau pesan steak, kentang goreng, ayam panggang, ataupun apalah. Nah, teman-teman perhatikan di sini. Dua respon yang berbeda. Kecoanya sama-sama ada di dalam sup itu. Tapi hasil akhirnya kan berbeda, teman-teman. Ya, itulah frekuensi positif secara konstan dan terus-menerus, yaitu bagaimana kita merespon terhadap suatu hal. Jangan-jangan kecoa ini dihadirkan di sup kita, tujuannya adalah untuk memberikan kita makan gratis 10 kali. Oke ya, itu langkah yang pertama. Nah, step yang kedua adalah do what you love. Jadi untuk menyingkirkan vibrasi energi negatif, kita lakukan apa yang kita sukai, apa yang kita cintai. Kita hobinya makan, ya kita bisa berkuliner ria. Ya cari makanan, ya kan kita makan, enjoy. Terus kita suka traveling, jalan-jalan, ya kita keluar kota, ataupun dalam kota, bisa keluar negeri. Kita enjoy. Kita melakukan aktivitas seperti hobi. Saya hobinya olahraga, atau saya hobinya itu tanaman hias, ya kita lakukan itu. Saya senang kumpul-kumpul dengan teman dan keluarga, just do it. Ya, hal ini dapat meningkatkan vibrasi energi positif kita. Oke ya, ini yang kedua. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah meditasi. Nah, kalau teman-teman pikir meditasi itu sebenarnya bukan hanya milik agama Buddha aja. Meditasi itu berkaitan dengan ketenangan, ya, pemusatan pikiran pada satu objek. Contohnya napas. Kalau misalnya teman-teman kurang awam ya dengan istilah meditasi, teman-teman bisa coba dengan yoga. Ya, pada saat teman-teman memusatkan pikiran, melakukan gerakan-gerakan tertentu di yoga, itu akan memberikan efek ketenangan, vibrasi positifnya meningkat. Ya, yang ketiga. Yang keempat adalah buat list bersyukur. Teman-teman hargai, syukuri apa yang sudah kita miliki. Teman-teman udah punya rumah, ya, disyukuri. Walaupun misalnya rumahnya masih ngontrak, disyukuri aja. Di luar sana masih banyak orang yang tidur di pinggir jalan. Teman-teman punya mobil, disyukuri. Teman-teman baru punya motor pun disyukuri. Karena masih banyak di luar sana orang yang naik angkutan umum, berdesak-desakan, panas-panasan, ya kan? Kesehatan, kebugaran tubuh kita disyukuri. Kelengkapan anggota tubuh kita disyukuri. Ya, kita masih bisa makan 3 kali sehari, disyukuri teman-teman. Bahkan hal-hal kecil, misalnya kita baru punya handphone, belum yang terlalu canggih, ya disyukuri. Karena dibandingkan masih banyak orang yang jauh lebih tidak memiliki, jauh lebih kekurangan dibandingkan kita. Oke ya, dengan bersyukur, maka teman-teman memancarkan frekuensi energi positif. Itu yang keempat, ya. Yang kelima, cintai diri sendiri. Love yourself. Jadi, teman-teman, kita perlu menyayangi diri kita. Kita perlu menghargai diri kita. Namanya manusia, nggak terlepas dari yang namanya kesalahan. Pasti ada aja kita melakukan kesalahan. Maafkan kesalahan kita. Maafkan kegagalan diri kita. Ya, menyesali. Jadi bukannya melakukan kesalahan terus diulang-ulang terus, enggak ya. Kita menyesali, kita ambil pelajarannya and then move on. Lanjut. Ya, jangan terlalu lama terpuruk dalam penyesalan. Kita harus menyayangi diri kita, ya, menghargai diri kita sehingga energi positif pun bisa muncul. Itu yang kelima ya. Dan yang terakhir, yang keenam adalah action.
Dream big and start small. Jadi kita boleh punya impian yang besar. Tapi kita melakukannya melalui langkah-langkah kecil terlebih dahulu. Kenapa begitu? Misal nih teman-teman pengen impiannya itu beribadah ke tanah suci, atau impiannya itu pengen beli rumah, ya kan? Kita mulai actionkan dengan hal-hal yang kecil. Misalnya teman-teman pertamanya, saya mau ganti HP dulu, HP saya ini sudah tidak memadai. Ganti HP dulu, lakukan action terus-menerus menuju goal ini, dan akhirnya tercapai, HP-nya dapet. Itu apa? Meningkatkan percaya diri kita teman-teman. Oh bisa ya saya ternyata. Meningkatkan percaya diri itu nambah energi positif. Terus lakukan lagi hal berikutnya, nambahin sedikit ya. Targetnya jadi lebih besar. Terus kita lakukan dan kita capai lagi, nambah lagi PD kita. Ya, terus-menerus begitu diulang-ulang sampai kita mendapatkan target akhir kita, goal akhir kita. Percaya diri tinggi, frekuensi, vibrasi, energi positif tinggi. 6 hal ya teman-teman yang dapat teman-teman lakukan untuk meningkatkan frekuensi, vibrasi, energi positif kita. Kalau masih bingung, tonton ulang video ini dari awal. Oke teman-teman, jangan lupa untuk like, share, dan komen di bawah ini. Juga tersedia link yang dapat teman-teman akses untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Mindsetology series ini. Oke, akhir kata, sekian video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay tuned. Bye. Speed up.